Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Sementara itu, viral kasus pelecehan seksual yang menjadikan Agus tersangka kini kian menggegerkan publik. Ironisnya, Agus yang dikenakan tahanan rumah justru tak menampakkan wajah penyesalan sama sekali. Media sosial terus diwarnai beragam berita panas yang berujung viral hingga jadi sorotan. Apalagi berita-berita yang menyasar kehidupan para selebritis. Maka inilah berbagai berita viral versi silet, mulai dari konten kreator Jerome Pauline yang bertemu Sanyol EXO membuat penggemar idol K-pop heboh, sampai dengan Titi Kamal yang berulang tahun di usia 43 tahun yang masih tampak muda mencuri perhatian netizen. Konten kreator Jerome Pauline yang bertemu Sanyol EXO membuat penggemar idol K-pop heboh. Pemirsa silet RCTI, selalu ada yang seru penuh kejutan ketika mengulik laman sosial media kalangan selebritis Indonesia. Salah satunya konten kreator kondang Jerome Pauline. Baru-baru ini Jerome jadi mendadak viral karena tidak seperti biasanya, Jerome berkolaborasi melakukan koreo dance sederhana bersama dengan idol K-pop Sanyol EXO. Apalagi dalam videonya bersama Sanyol, Jerome menulis akan ada gebrakan penuh kejutan yang akan mereka buat bersama lewat kanal video Jerome. Titi Kamal yang berulang tahun di usia 43 tahun yang masih tampak muda mencuri perhatian netizen. Sementara itu, artis Titi Kamal justru merayakan ulang tahunnya yang ke-43 tahun dengan kemewahan yang tak biasa. Titi Kamal justru seolah ingin menunjukkan betapa dirinya masih super cantik dan awet muda di usia 40 tahun ke atas dengan menggelar pesta ulang tahun yang tak main-main. Memakai baju berwarna pink, Titi pun terlihat masih awet muda. Menunjukkan betapa di ulang tahun yang ke-43, Titi Kamal menuai kado terindah. Rumah tangga yang langgeng bersama Christian Sugiono yang memperlakukan Titi bak ratu dan memanjakannya dengan ulang tahun mewah juga dikelilingi oleh teman dan sahabat yang sangat mendukung. Di pertambahan usianya sudah tidak muda lagi ya. Tetap cantik dan mudah-mudahan ya, Nay, doain. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Amin. Dan keberkahan. Amin. Dan semoga kita bersahabat terus ya. Amin. Kalian sayang nggak sih sama aku? Sayang. Awas ya, kalau nggak sayang nggak boleh makan. Kita harus berkembang lah, kita udah umur 40, ya itu pasti harus upgrade lifestyle kita juga. Lifestyle itu dalam artian cara kita hidup. Kita harus lebih rapih dan lebih teratur, lebih clean dan lebih merawat. Kalau aku sih sama Tian, kita mikirnya ya udah emang kita bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga bareng-bareng. Jadi emang ya udah, emang hidup aku ya emang ya buat Tian gitu juga sebaliknya. Saskia Adya Meka ajak anak-anaknya umroh sebagai liburan jelang akhir tahun.
Berbeda dengan Titi Kamal, bersiap menyambut momen tahun baru, Zaskia Adya Meka menggagas liburan religi bersama kelima anaknya dengan melakukan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Zaskia menunjukkan kebersamaan dengan kelima anaknya dengan aura yang serba ceria dan bahagia. Mama lihat itu apa? Dia mau megang katanya dia. Boleh nanti. Nih, kamu sholat depannya apa coba? Ka'bah, Masya Allah. Senang nggak bisa sholat depan Ka'bah langsung? Hah? Merasa bersyukur aja karena nggak semua orang bisa berada di posisi aku, bisa menikmati itu, bisa melihat langsung, dan ya alhamdulillah lah bisa lebih dekat aja rasanya. Demi sukses berbisnis bidang kecantikan, artis Ririn Dwi Ariyanti sampai berguru ke dokter dari Korea. Jauh berbeda dari Zaskia Adya Meka, artis Ririn Dwi Ariyanti justru memilih menyongsong akhir tahun 2024 ini dengan kerja, dan kerja lagi. Buktinya di tengah kesibukan, Ririn terlihat serius melebarkan sayap bisnisnya di bidang kecantikan. Ririn bahkan sampai menggandeng dokter asal Korea Selatan untuk bekerja sama dalam bisnis perawatan kecantikan yang sedang dirintisnya. Selamat datang Kak Ririn. Kita boleh berikan tepuk tangan sambutan untuk Kak Ririn dan juga Kak Ririn. Aku percaya sama yang namanya pola hidup sehat. Jadi apa yang kita makan itu akan keluar. Apa yang akan menjadikan diri kita. Jadi dari mindset, dari makanan, dari attitude, dari semuanya itu. Aku percaya itu semua. Halo pemirsa semuanya, Permisa Silet. Ini ada dokter from Hanggu, Korea Selatan, South Korea, Dr. Jang Jinu. Hello. Halo pemirsa. I'm from South Korea, plastic surgeon. Halo pemirsa. Halo Hello. pemirsa. 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 Hello, pemirsa. Ya. Right? Ya. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Selain dari segi bisnisnya, kita harus lihat ini dari segi empowering juga buat teman-teman perempuan lainnya, buat menyemangati, buat kita juga berbagi kesehatan, berbagi tips untuk kecantikan. Pokoknya jangan lihat dari segi bisnis saja ya, tapi ini gimana kita sebagai perempuan Indonesia, kita mau bangkit bersama, biar sehat bersama, biar pola hidup sehat, biar cara menjaga badan tetap sehat dan ideal, terus tetap awet muda, bonusnya gitu. Jadi ini lebih ke situ sih sebenarnya. Karena dia sangat pintar ya, she is very smart. Jadi bimbingnya gampang banget gitu. Mengalir aja. Agus akhirnya diperiksa pertama kalinya di Polda NTB atas kasus dugaan pelecehan seksual. Sementara itu, viral kasus pelecehan seksual yang menjadikan Agus tersangka kini kian menggegerkan publik. Ironisnya, Agus yang dikenakan tahanan rumah justru tak menampakkan wajah penyesalan sama sekali. Terbukti ketika menjalani pemeriksaan di Polda NTB, Agus yang datang mengenakan sweater hoodie warna hitam memperlihatkan wajah santai. Pasalnya diduga terkuak bukti baru terkait video rekaman suara Agus saat melakukan modus pelecehan, bahkan konon ancaman pembunuhan kepada salah seorang korbannya. Mungkinkah Agus tak mengetahui keberadaan bukti ini hingga memperlihatkan sikap santai? Lalu bagaimana klarifikasi Agus? Sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan
Dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini, dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Saya bawa senjata, mengapa gitu? Saya hanya minta tolong diantar ke kampus. Sudah cukup itu aja. Kenapa saya kayak gini gitu? Benar Bu, saya tahu saya salah sama orang tua salah, tapi jangan pernah menginjak-injak nama orang keluarga saya itu. Lebih baik saya mati daripada saya melihat keluarga saya diginiin Bu. Capek saya kayak gini. Terus terang saya di kamar hanya diam berdoa terus, berdoa diberikan kekuatan. Apakah pernah ada masyarakat atau orang yang pernah ngerasain berada di posisi saya? Apa alasan kamu kayak gini? Ya seperti itu Pak, saya hanya minta tolong di kampus, antar ke kampus kok jadi begini. Nah seketika saya lapor polisi, iya silakan lapor polisi kalau merasa keberatan. Karena saya kan mikirnya baik-baik aja, karena tidak ada ngomong apa-apa. Setelah terus dia cewek ini nyaut, dia berbicara sama temannya itu, kita tidak bisa melaporkan dia karena kita tidak punya bukti, kalau kita tinggal aja sudah dia bilang itu. Besokannya dan malamnya itu saya lihat viral, saya dibilang seorang mahasiswa melakukan di teras Udayana. Kan di teras Udayana tempat pertama terjadinya, itu kan di teras Udayana itu rame.